Menurutku Indonesia, andaikan bapak-bapak lebih banyak mengambil porsi dalam pendidikan, insya Allah setengah masalah Indonesia itu selesai. Yakin aku 100%. Karena kita fatherless nations. Karena kita merasa bahwa bapak itu ada nyari nafkah kan ya. Nah, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, dia merasa tugasnya selesai. I see. Padahal justru tugas bapak itu adalah akil. Makanya sekarang kita temukan banyak orang-orang yang sudah mampu bereproduksi secara dewasa, tapi nggak punya akal. Artinya nggak ada remnya. Akal itu kan sebenarnya simpelnya adalah rem untuk kita melakukan sesuatu. Contoh ya, aku pengen makan, tapi itu kan punya orang. Aku nggak bisa dong, nah itu akal. Ini kan cantik, tapi ini kan bini orang, nggak boleh dong, nah itu akal. Nah anak-anak juga sama, begitu mereka mampu untuk ngerem sesuatu, maka mereka sudah punya akal. Karena perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa adalah anak-anak nggak punya rem. Mereka berbuat apapun yang mereka suka, dan it's okay, karena mereka belum akil balik. Belum tahapannya. Nah jadi itu adalah pertama-tama menurutku, ini justru yang terjadi adalah bapak-bapak tidak bisa memberikan patron itu. Padahal patron yang terbesar terjadi pada bapak-bapak. Ini aku kasih contoh di dalam Al-Quran. Mbak tahu nggak sih kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak pernah punya quality time sama bapaknya? Nggak tahu itu ada di Al-Quran. Ada. Gimana punya quality time? Orang Nabi Yusuf aja ketika masih kecil udah dibuang kan? Dia kan dibuang ke Mesir kan karena gara-gara saudaranya iri sama dia kan. Nah artinya pertanyaanku sederhana. Coba lihat ya, dia nggak punya quality time, tapi hidupnya bener banget. Jadi artinya parenting orang tuanya itu berhasil banget. Padahal nggak punya quality time karena dari umur 11 atau 12 dia udah dibuang ke Mesir. Nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Tapi efek pendidikan orang tuanya sebelum itu bertahan bahkan sampai dia ketemu cewek yang dia digoda cewek itu untuk berzina dan dia bilang aku nggak mau. Itu karena dia bayangin wajah bapaknya, dan ketika dia bayangin wajah bapaknya, dia nggak mau buat bapaknya kecewa. Nah coba bayangin ya, kalau ada rem kayak gini di antara orang-orang Indonesia, misalnya ada bapak yang begitu terus kemudian mendalam banget efeknya kepada anaknya, sampai anaknya benar-benar aku nggak mau buat bapakku kecewa. Sebenarnya itu ya. Coba bayangin, padahal itu cuma ditanemin berapa tahun kepada Nabi Yusuf. Nah aku pikir kenapa aku bilang setengah kalau nggak seluruh masalah Indonesia selesai, karena memang problematika itu bukan pada ibu. Ibu itu mewariskan genetika untuk ya somatik sama terus kemudian intelektual juga. Tapi bapaknya yang sebenarnya untuk mengenhance itu.